Banyak ustadz yang sekarang dianggap sebagai Wahabi. Wahabi. Karena dianggap terlalu mudah mengkafirkan dan membid'ahkan. Baik itu tahlilan dan yasinan di malam Jumatan. Pak, siapa yang suka mengkafirkan? Hukum bid'ah itu tidak sama dengan kafir, Mas. Kalau misalnya saya merojihkan pendapat bahwa itu bid'ah, apakah berarti saya katakan bahwa pelakunya kafir? Hah? Tidak, masalah kafir mengkafirkan itu berat, besar. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran bisa dikafirkan. Sampai ditegakkan hujah dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Itu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya. Maka dari itulah, sebetulnya yang mencuatkan ini orang-orang yang gak suka. Karena apa? Karena ritualnya dikritik. Gak mau ritualnya dikritik, balik. Menuduh Wahabi, suka kafirin. Ya. Itulah, Mas. Padahal kalau memang kita katakan bid'ah, silakan Anda menjawab. Ya. Silakan Anda menjawab. Jawab ilmiah dong. Bukan dengan cara apa? Menuduh mengkafirkan. Dan yang lainnya. Enak saja. Ini masalah ilmiah. Para ulama terdahulu mengatakan ini suatu bid'ah. Biasa. Masalah ilmiah. Kalau memang Anda tidak setuju, saya katakan itu ritual Anda bid'ah, silakan Anda bantah saya. Secara ilmiah. Ya. Tapi masalahnya apa? Ketika benci, seringkali menimbulkan kezoliman. Dan hawa nafsu. Sementara Allah mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin ya ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak bersikap adil. Anda marah kepada yang membantah diri Anda. Sikap adil itu bagaimana? Bantah secara ilmiah lagi. Karena dia membantah dengan ilmiah, kita bantah dengan ilmiah. Adapun kita bantah dengan cara menuduh, dolim. Itu namanya apa? Dolim. Iya. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, setiap orang yang berpegang kepada sunnah di zaman sekarang itu selalu diidentikan dengan Wahabi, Pak. Jenggot di atas mata kaki, Wahabi. Tidak mau ikut-ikutan ya ritual-ritual di masyarakat yang dianggap bid'ah, Wahabi. Ya. Sementara mereka selalu menggaung-gaungkan apa? Kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi apa? Jadi hanya untuk mereka, buat kita nggak bisa. Kalau kita buat kita nggak berlaku, Pak. Iya. Allah musta'an walitiklan itulah, Pak. Orang kalau sudah dipenuhi oleh kebencian, ketidaksukaan, apalagi setan di balik itu ikut dia berusaha memusuhi, Allah musta'an walitiklan. Iya. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar sia ku aing. Tuduhan bahwa Wahabi itu gampang mengkafirkan orang lain sebenarnya lebih banyak propaganda daripada realita ilmiah, teman-teman. Kalau kita bedah pelan-pelan, tuduhan ini berdiri di atas emosi, generalisasi, dan ketidaktahuan terhadap istilah takfir di dalam Islam. Pertama, yang harus dibereskan adalah definisi Wahabi itu sendiri. Yang disebut Wahabi hari ini hakikatnya adalah dakwah tauhid yang mengesahkan Allah dalam ibadah, menjauhi syirik, bid'ah dan khurafat, serta berusaha mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Mereka itu tidak pernah menamakan diri mereka sebagai Wahabi. Ini julukan yang diberikan oleh musuh dakwah tauhid sejak abad ke-18. Lalu muncul tuduhan mereka itu suka mengkafirkan. Masalahnya apa yang dimaksud dengan mengkafirkan? Nah, bagi banyak orang awam khususnya mengatakan suatu perbuatan itu syirik atau bid'ah itu dianggap sama saja dengan mengkafirkan pelakunya. Nah, padahal di dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, teman-teman, ini dua hal yang sangat berbeda.
ulama salaf sejak dulu membedakan antara menghukumi perbuatan dan menghukumi pelakunya. Mengatakan perbuatan ini syirik tidak otomatis berarti pelakunya itu kafir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri berkali-kali menegaskan hal ini. Dalam surat-suratnya, beliau mengatakan dengan sangat jelas bahwa beliau tidak mengkafirkan orang Islam secara umum, tidak mengkafirkan kecuali setelah tegaknya hujjah. Nah, hilangnya syubhat dan terpenuhi syarat-syarat takfir. Bahkan beliau mengatakan bahwa orang yang beribadah kepada kuburan karena kebodohannya dan taklid belum tentu langsung dihukumi kafir sampai dijelaskan dalil dengan yang benar. Ini fakta sejarah teman-teman, bukan klaim sepihak. Jadi dari mana datangnya tuduhan Wahabi itu suka mengkafirkan? Jawabannya itu sederhana teman-teman, karena mereka tegas di dalam tauhid. Ketika dakwah tauhid mengatakan berdoa kepada selain Allah adalah syirik, meminta kepada orang mati adalah kesesatan, meyakini wali itu bisa mengatur alam adalah batil, maka sebagian orang itu langsung tersinggung dan berteriak, ini Wahabi, ini suka mengkafirkan. Padahal yang dilakukan hanyalah menyampaikan hukum perbuatannya saja teman-teman. Sebagaimana para nabi dan rasul juga melakukannya. Nabi Ibrahim menyebut penyembah berhala sebagai kesesatan. Nabi Muhammad SAW menyebut doa kepada selain Allah sebagai syirik. Apakah para nabi itu suka mengkafirkan? Tentu jawabannya adalah tidak. Masalah berikutnya adalah standar ganda teman-teman. Banyak pihak yang menuduh Wahabi itu mengkafirkan, tapi ironisnya mereka sendiri sangat mudah memvonis Wahabi sesat, Wahabi kawaris, Wahabi radikal, Wahabi anti-Zionis, Wahabi musuh Islam. Ini apa kalau bukan takfir model baru yang dibungkus dengan istilah politik dan sosial. Mengatakan seorang itu muslim sebagai sesat dan berbahaya bagi umat tanpa hujah ilmiah itu lebih ringan atau lebih berat daripada menyebut suatu amalan itu sebagai bid'ah. Jujur saja teman-teman. Perlu juga kita pahami bahwa takfir bukan monopoli Wahabi teman-teman. Dalam sejarah Islam justru kelompok yang paling mudah mengkafirkan adalah Khawarij, dan para ulama salaf adalah orang-orang yang paling keras dalam memperingatkan bahaya takfir secara serampangan. Ahlussunnah wal Jamaah teman-teman yang sejatinya diikuti oleh Salafi memiliki kaidah tidak boleh mengkafirkan seorang muslim kecuali dengan dalil yang jelas, hujah yang tegak, dan hilangnya syubhat. Ini kaidah klasik memang, bukan produk Saudi, bukan produk Najd. Ironisnya teman-teman, tuduhan Wahabi suka mengkafirkan sering sekali muncul karena orang tidak siap untuk dikritik. Ketika tradisi turun-temurun disentuh dengan dalil, ketika amalan yang selama ini dianggap sebagai ibadah diuji dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang muncul bukan diskusi ilmiah teman-teman, tetapi emosi dan setempel sesat. Akhirnya semua itu dibungkus dengan narasi yang mereka katakan mereka ini keras, gampang mengkafirkan, merusak persatuan. Padahal kalau kita jujur teman-teman, persatuan tanpa tauhid itu adalah palsu, dan toleransi yang mengorbankan akidah bukan ajaran Islam.